Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pembahasan ini akan membahas tentang dosa besar yang ke-16, tentang seorang pemimpin zalim kepada rakyatnya. Dengan pembahasan, Rasulullah mengajarkan supaya kita dijauhkan dari pemimpin yang sufaha. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalan bersabda, siapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ka'ab, wahai Ka'ab bin Ajrah, a'adzakah, semoga melindungi kah kepadamu Allah, siapa Allah, min imaratis sufaha, dari pemimpin yang bodoh. Siapa umara'uh? Yaitu umara', yakuna, yang ada siapa umara' min ba'di, setelah aku, la yahtaduna, tidak mengambil petunjuk siapa umara bihadyi, dengan petunjukku, wala yastannuna, dan tidak melaksanakan sunnah siapa umara bisunnati, dengan sunnahku. Ini saya katanya Rasulullah. Wa qala Rasulullah SAW menyatakan, ya Ka'ab bin Ajrah, a'adakallahu min imaratis sufaha, umara'u yakununa min ba'di la yahtaduna bihati wa la yastannuna bisunnati. Wahai Ka'ab, semoga engkau dilindungi oleh Allah dari pemimpin sufaha. Siapa sufaha ini kalau bahasa kita apa? Sufaha ini bukan berarti dia itu tidak berilmu. Sufaha itu kalau bahasa kita ini bukan bodoh, tapi sufaha ini dia itu perilakunya nggak benar. Kalau bahasa kita itu gendeng. Kalau bahasa kita itu bukan gendeng berarti dia itu tidak bisa baca, bukan tidak bisa tulis, bukan dia tidak bergelar, bisa bergelar, tapi perilakunya dia itu tidak mencerminkan orang terdidik. Bicaranya tidak tercermin orang yang terdidik. Apa yang dia tulis tidak mencerminkan orang yang terdidik. Pergaulannya tidak menunjukkan orang yang terdidik. Padahal secara formal dia itu punya pengetahuan yang luas. Itu namanya sufaha. Lalu secara khusus Rasulullah mengartikan siapa sufaha itu? Kata Rasulullah, umara'u yakununa min ba'di la yahtaduna bihadyi. Siapa yang dimaksud dengan sufaha di sini adalah pemimpin di mana dia tidak menggunakan petunjuk dengan petunjuk Nabi Muhammad, dengan petunjukku. Artinya apa? Dia itu tidak mau berpegang kepada Al-Quran, tidak mau berpegang kepada hadis, tapi dia itu mengikuti hawa nafsunya. Nafsu yang menurut dia baik nafsu kekuasaannya, ingin mendapatkan kekuasaan seluas-luasnya atau ingin mempertahankan kekuasaannya dalam waktu yang lama. Nah, itu sehingga dia itu tidak mau melaksanakan Al-Quran dan hadis. Kemudian apa katanya, wala yastannuna bisunnati, dan dia tidak mau menggunakan sunnah. Artinya segala tindakannya tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah.
Jadi hadis ini yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi ini menggambarkan kepada kita bahwa nanti penguasa-penguasa setelah Nabi Muhammad ini akan ada episode, ada potongan sejarah di mana pemimpin-pemimpin ini dia itu tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Dia itu akan melakukan perilaku sufaha. Apa perilaku sufaha ini? Dia itu tidak mau berpegang teguh kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Tidak mau ditunjukkan apa yang tidak mau berpegang teguh kepada apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad. Dan tidak mau dia itu contohkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga terjadi apa? Kezaliman di mana-mana. Maka karena itu Rasulullah diajarkan kepada kita pada Mu'adz bin Ajrah itu supaya dia mendapat perlindungan dari Allah sehingga tidak menutupi zaman semacam itu, tidak menutupi tempat yang semacam itu di mana umara us-sufaha. Na'udzu. Jadi kita dijauhkan. Jadi bisa jadi maka kamu jadi pemimpin di pondok ini jangan sampai menjadi umara sufaha, pemimpin yang sufaha. Karena berbahaya di dunia dan di akhirat. Nah, usahakan jadi ketua pondok ini siapa? Mana Khairul. Kemudian Rian jadi sekretaris, Adikara jadi keamanan, harus menjadi apa? Umara udul. Umara muqsitun, yaitu pemimpin yang adil sehingga dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh manusia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang adil, dijauhkan dari umara sufaha. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kalau kita baca sejarah, kita baca sejarahnya Hitler, gimana mereka itu orang dibantai habis-habisan. Kita baca sejarahnya Hitler. Kalau kita baca sejarahnya, misalnya kalau kamu pandai baca sejarah, itu bagaimana Perang Dunia Kedua. Orang saling membantai satu sama lain. Dan bagaimana dulu Indonesia ketika dipimpin oleh Belanda, penduduk pribumi apa yang terjadi? Dibantai, kan gitu, ditangkepin. Begitupun ketika dulu itu Jepang berkuasa Indonesia, ada yang namanya Rumusa, kerja paksa. Di mana Indonesia itu dipimpin oleh umara sufaha. Apa yang terjadi pada waktu itu? Rakyat Indonesia sengsara. Alhamdulillah sekarang oleh Allah diberikan kemerdekaan. Maka dengan rahmat Allah, dengan perjalanan sejarah Indonesia dari waktu ke waktu, alhamdulillah Islam bisa berjalan dengan baik. Semoga nanti terus menerus oleh Allah dari waktu ke waktu diberikan pemimpin yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, yang berusaha untuk berikan kebahagiaan, ketentraman kepada rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kampung. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari umara sufaha. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad, qala bersabda Nabi, man adapun orang talaba yang minta, siapa orang qada al muslimina, pada menjadi hakim orang-orang Islam, hatta yanaluhu, hatta yanalah, hingga mendapatkan siapa orang kepada qada al muslimin, summa ghalabah, kemudian menang adluhu, adilnya orang, jurahu, pada kezalimannya, falahu, maka bagi orang al jannatu, surga. Wa man adapun orang talaba yang menang juruhu, kezalimnya orang, artinya adlahu, pada adilnya orang, falahu, maka itu bagi orang an-naruh, adapun neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallam qala, hadis datangnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Man talaba qada al muslimin hatta yanalahu,
thumma ghalaba adluhu jurahu falahu jannah wa man ghalaba juruhu adlahu falahu nar. Kalau ada orang itu berusaha mendapatkan kekuasaan untuk mengatur umat Islam, mungkin sampai ikut pilihan kepala desa yang penduduknya beragama Islam, atau sampai ini berhasil sampai itu ikut pemilihan kepala daerah dan menang, alhamdulillah. Lalu setelah menang, dia itu adil mengalahkan kezalimannya, artinya dia adil. Yang pertama, dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, kemudian menggerakkan masyarakat itu bertakwa dan beriman kepada Allah, lalu menggerakkan masyarakatnya supaya dia itu hidupnya sejahtera, kemudian digerakkan masyarakatnya itu supaya aman dan tentram, kemudian menggerakkan masyarakatnya mencintai satu sama lain. Apa yang terjadi? Maka balasannya surga. Karena termasuk imamun adil. Di padang mahsyar sudah tidak panas, dan lebih-lebih nanti selamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, wa man ghalaba juruhu adlahu falahun nar. Kalau ternyata kezalimannya mengalahkan keadilannya, artinya bersikap apa? Bersikap zalim, bersikap sewenang-wenang, menghalalkan segala cara, rakyatnya digenjet, rakyatnya disakitin, rakyatnya diadu domba, dan sebagainya, maka apa? Falahunar, maka balasannya adalah neraka. Maka hati-hati sampean, ketika mimpin sampean, walaupun di tingkat RT, tingkat desa, hati-hati jangan sampai zalim. Kenapa? Karena balasannya neraka. Na'udzu. Maka begitu kesimpulannya, mari kita bersama-sama ini berusaha menjadi orang yang baik. Orang yang baik. Karena kalau rakyatnya baik, maka insya Allah pimpinannya itu baik. Dan kita berusaha mengawali dari kita sendiri itu menjadi orang yang adil. Adil kepada teman, adil kepada keluarga, adil kepada masyarakat. Sebelum kita minta orang lain itu adil, kita harus berbuat adil lebih dulu. Sebelum minta kita pemimpin itu adil, maka kita sebagai rakyat adil lebih dulu. Sebelum kita minta pada pemimpin itu berbuat baik kepada rakyat, maka kita dulu berbuat baik. Sebelum kita minta kepada pemimpin kita bertakwa, maka kita sendiri dulu harus bertakwa. Sebelum kita minta kepada pemimpin kita, orang pemimpin yang agamis, pemimpin yang berpatuh kepada ajaran agama, maka lebih dulu kita harus melaksanakan aturan agama secara konsisten dan istiqomah. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah, Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, sehingga membawa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika kita mulai dari rakyat jelata sudah beriman dan bertakwa, kemudian diikuti oleh pemimpin-pemimpin, apa yang terjadi? Maka penduduk negeri itu termasuk penduduk negeri yang penduduknya bertakwa kepada Allah. Ketika penduduknya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan barakah semua yang ada. Tanaman membawa barakah, air membawa barakah, hujan membawa barakah, angin membawa barakah, gunung membawa barakah, udara membawa barakah, pohon-pohon semua membawa barakah, binatang membawa barakah. Apa barakah itu? Subutul khairi wa katsafuhu, selalu mendapatkan kebaikan dan kebaikannya itu banyak. Amin ya rabbal alamin. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan Allah buka pintu barakah dari langit dan bumi. Semoga kita termasuk adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita memulai dari masyarakat sebelum kita menuntut yang lain.
Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Kesimpulannya, kita selalu berdoa kepada Allah dijauhkan dari pemimpin yang sufaha, dan kita ini kalau ketepatan menjadi pemimpin berusaha dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tentang hal yang adil. Dari saya lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.